Pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta dari Esther Sabatini. Berdasarkan 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Tapi, mengapa ada orang yang mengalami pencobaan seperti penyakit yang dialami orang tersebut, hingga dia tidak sanggup menahan penyakit yang dialami dan akhirnya meninggal? Mohon penjelasan dan pengertiannya, Pendeta. Tuhan memberkati. Dan 1 Korintus 10 ayat 13, di sini disebutkan, melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Stephen dan Lando. Walaupun belum pernah kita lakukan di acara tajam, ini pertanyaannya tentang orang yang sedang mengalami penyakit, yang sedang sakit, dan sekarang ini ada banyak orang yang sedang sakit, umat-umat Tuhan yang sedang sakit. Sebelum saya menanggapi pertanyaan ini, bolehkah kita melayangkan doa khusus untuk mereka yang sedang sakit? Ya, Pendeta. Baik Pak Pendeta, dipersilakan untuk melayangkan doa. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami ingin datang kepadamu untuk membawa kepadamu saudara-saudari kami yang sedang sakit. Ada banyak yang menderita penyakit-penyakit yang dokter mungkin tidak bisa disembuhkan. Ada banyak yang sedang menderita penyakit COVID-19. Oh Bapa, kami ingin bergabung dalam doa dengan umat-umat Tuhan dimanapun saja. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan untuk dapat melalui semua ini dengan penuh kemenangan. Dan kami berdoa bahwa jika Engkau kehendaki, kiranya Engkau menyembuhkan umat-umat-Mu, menyembuhkan mereka masing-masing. Ada begitu banyak nama yang ada di dalam benak kami, yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Tetapi pada saat ini kami mohon ya Bapa, biarlah Engkau berkenan dengan kemurahan dan kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Kehendak-Mu lah yang jadi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk doanya. Ya, jadi mengenai pertanyaan ini, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 sudah dibacakan tadi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tetapi banyak sekarang yang merasakan yang kita hadapi ini bukan biasa, tetapi luar biasa. Jadi apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Ini kan ayat yang ke-13. Coba kita telusuri dengan lebih teliti, sejenak lebih teliti, mulai dari ayat yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-10. Nah, untuk ini saya betul-betul memohon pemirsa kita semua membuka Alkitab kita, karena saya akan bawa kita kepada hal-hal yang agak rinci, yang tidak mungkin kita hanya bisa bayangkan, dan kita harus melihat sendiri di dalam Alkitab kita. Oke? Pasal yang ke-10, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua juga telah melintasi laut. Mereka melintasi laut. Jadi mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, Paulus berbicara tentang orang Israel. Makanya di sana menggunakan kata ganti mereka. Ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Lalu kemudian
Ayat yang kelima, sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bahagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Setelah berbicara tentang mereka atau nenek moyang dari orang-orang Israel, nenek moyang orang-orang Yahudi pada zaman Musa itu mereka, maka mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, Rasul Paulus sekarang membandingkan mereka dahulu dengan kita. Kita dalam arti Paulus dan audiensnya, yaitu umat Tuhan yang ada di Korintus, dan juga kita boleh mengikut sertakan diri kita di sana, membandingkan umat Israel dahulu dengan kita sekarang ini. Ayat yang ke-6 mengatakan semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi mereka demikian, kalau mereka melakukan yang demikian, janganlah kita seperti mereka. Apa saja? Ayat yang ke-7, supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Lalu ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Ayat yang ke-8, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang di antara mereka. Ayat yang ke-10, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Jadi kalau mereka demikian menentang Tuhan, janganlah kita. Jadi ini sedang berbicara tentang pencobaan-pencobaan dalam arti pencobaan dengan tujuan supaya seseorang jatuh dalam dosa. Karena berbicara tentang percabulan, itu tentang dosa, penyembahan berhala, tentang dosa, bersungut-sungut, tentang dosa, lalu kemudian tentang mereka memberontak melawan Tuhan. Jadi yang dimaksudkan dengan pencobaan di sini adalah pencobaan atau sesuatu yang dihadapi oleh seseorang yang bisa membuat dia jatuh dalam dosa, ia melanggar perintah Allah dan ia menentang Allah. Jadi apapun yang terjadi, janganlah sampai kita melawan Allah dan melanggar perintah Allah. Janji yang diberikan di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15, sekarang Paulus berbicara bukan hanya tentang mereka, kita dan mereka, sekarang dia menggunakan kata kamu. Ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, jadi luar biasa dari mereka, kita dan mereka. Sekarang dia berbicara khusus tentang pembacanya, yaitu pembaca kitab Korintus. Saya pun sekarang masuk di dalamnya. Tetapi dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang seperti apa? Yaitu keadaan-keadaan yang kita hadapi, yang bisa saja membuat kita menyangkal Allah, meragukan kasih setia Allah, melawan Allah, atau meninggalkan Allah, dan jatuh di dalam dosa, dan melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu yang dimaksudkan dengan pencobaan. Dengan kata lain, apapun yang kita hadapi sekarang ini, tantangan apapun, termasuk sakit, atau menderita suatu penyakit yang telah berkepanjangan, janganlah itu membuat kita melawan Allah, meninggalkan Allah, menyangkal iman kita, dan janganlah itu membuat kita kalah, tetapi biarlah kita tetap setia di dalam iman kita, apapun yang kita hadapi. Saya berbicara seperti ini, saya mengingat ada banyak teman-teman saya juga yang sedang sakit, yang saya doakan, dan selalu didoakan, yang menjadi nasihat firman Tuhan. Biarlah semua kita tetap kuat dalam iman. Sehubungan dengan pertanyaan ini, ada ayat yang mengatakan tentang jemaat yang ada di Smyrna.
Itu ada di dalam buku Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10 mengatakan tentang jemaat yang ada di Smyrna, dan mereka hidup waktu itu pada zaman penganiayaan. Banyak yang meninggal karena dianiaya oleh karena iman mereka. Wahyu 2 ayat 10, saya akan baca. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Jadi dilemparkan ke dalam penjara adalah merupakan suatu tantangan. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tapi apa himbauannya? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tantangan apapun yang kita hadapi, biarlah kita setia. Karena yang Tuhan janjikan kepada kita adalah mahkota kehidupan. Biarlah kita tetap kuat dalam iman kita, memegang teguh kepercayaan kita kepadanya dan pengharapan kita. Ia akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Terima kasih.